Jadi coba kamu cintanya seperti cintanya dulu sebulan sebelum merit. Kan kamu saling nanya, yang lagi apa? Yang udah makan belum? Yang kamu udah sholat belum? Yang. Nah, bisa gak tuh cintanya seperti dulu sebulan sebelum merit? Nanti Allah kasih anak, cinta kasih, cintain, nanti Allah kasih anak. Terus kasih sayang. Bisa gak mbaknya sayang ke suami, suami ke istri, sayangnya seperti sebulan mau merit tuh. Sayang banget, apa-apa diperhatiin, apa-apa ditanyain gitu. Yang udah berdoa belum? Yang udah ini belum? Yang gitu. Namanya kasih sayang. Jadi pada saat kamu sayangan, Allah kasih keturunan. Itu terakhir cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Terakhir terima kasih. Bisa gak nih terima apa adanya suami? Dulu waktu sebulan sebelum merit kamu terima apa adanya suami. Sekarang kalau suaminya ngorok kadang kita budak kuping. Gitu. Dia maksudnya gitu. Alhamdulillah sih Pak. Alhamdulillah kenapa ya? Terima. Katanya, tapi kan batinnya kadang dia batinnya mendingan gue tahu begini gue duluan yang tidur. Ayang dulu yang tidur, jadi gue keberisikan. Itu namanya nggak terima yang sekarang. Jika Tuhan nggak kasih keturunan, jadi harus terima. Misalkan ini kalau mau pergi-pergi dandannya lama, ini nungguin. Itu namanya nggak terima. Harusnya tungguin dong dia dandannya lama. Mau make up kayak ngepas-ngepasin baju bisa dilempar-lempar bajunya 3, nggak pantas lagi, nggak pas. Nah dia tuh. Nah lo bisa gak terima itu? Oh terima, bunting udah. Namanya terima, Allah kasih keturunan. Cuma 3 doang kalau gue lihat kekurangannya. Paling 2 lagi deh 5. Ketiga udah kan, terima kasih, kasih sayang, terima kasih. Nah yang keempat, bisa gak kalau kamu mau ML berhubungan suami istri, jangan istrinya di atas, nggak boleh. Jadi suaminya di bawah, istrinya di atas, nggak boleh. Atau istrinya celentang, kamunya di begini, nggak boleh. Jadi kalau pengen hamil, istrinya harus tengkurap. Kaki depan kakinya tuh pangkalnya dibengkekin, baru dimasukin alat kelamin suaminya, baru begini, bunting. Itu doang. Karena dia bentuk saluran sel telurnya kan, kalau orang normal kan begini, kalau kamu begini, jadi spermanya nggak bisa ngebuahin sel telur. Kalau dianya tengkurap, dia begini, jadi sel telurnya siap dibuahin sama sel sperma. Tapi kalau dia celentang, dia begini, lewat, jadi nggak bunting-bunting sampai kapanpun. Nah, hubungan suami istrinya tengkurap harus tiap hari, kan kita nggak tahu suburnya kapan. Takutnya pas lagi tengkurap nggak subur, nggak jadi juga. Tapi kalau lagi tengkurap subur, langsung jadi dia gitu. Jadi paksain berhubungan suami istrinya tengkurap, nggak boleh celentang. Terakhir, istri kalau pengen bunting bulan ini atau paling telat awal bulan depan atau awal tahun, tidak boleh sedikit pun jengkel sesaat ke suami dan keluarga besar suami. Keluarga besar suami itu kalau ada saudara kandung, kalau ada ipar-iparnya dari suami, atau ada mertua, nggak boleh jengkel sesaat. Itu yang bikin sel telur yang dibuahin sel sperma tuh anjlok, jadi mens lagi. Udah dibuahin celuk karena dia jengkel sesaat. Jengkel sesaat tuh kaget. Nah tuh kaget, ini mens lagi gitu. Jadi ini harus punya ilmu namanya, terakhir kalau pengen hamil, legowo, lapang dada.
legowo. Kalau bisa hamil. Tapi kalau yang 5 nggak bisa dipraktekin, dilanggar terus, cinta kasih nggak ada, terima kasih nggak ada, kasih sayang nggak ada, maunya berhubungan suami istri, maunya istrinya di atas. Lu misal nggak boleh. Terus terakhir dia suka jengkel sesat ke suami atau ke keluarga besar suami. Misalnya keluarga besar suami datang ke rumah, dia nanya, yang itu ngapain? Nah, dia tuh kerjaannya. Nggak boleh pengen tahu. Contoh, naik kereta api jurusan Jogja Gambir. Udah digondang dia, udah aja duduk, kan tiketnya udah jelas Gambir. Udah aja duduk. Ini digondang dia suka nggak tahan. Masih jauh gak siang? Masih jauh gak siang? Jendela kereta dibuka, dia ngelongok. Mana nih? Itu kira-kira kepalanya kena tiang listrik gak? Kena tiang listrik lah. Nah akhirnya dia mens lagi. Udah dibuahin sel telurnya, mens lagi. Nah kalau ini nggak bisa dipraktekin ilmu yang 5, harus kalau pengen bunting sedekah makanan kesukaannya istri dan sedekah makanan kesukaannya suami, udah bunting. Misalkan makanan kesukaan kamu apa? Gado-gado yang bumbu kacangnya kental, kalau bisa itu ekstra tuh. Nah, berapa? 10.000. Karena saya minta itu ekstra, ini ekstra, bumbunya kental, agak pedes dikit, ini berarti 15.000. Nah, berarti 15.000 kali 500 anak yatim kali 12. Nah bos, apa kesukaannya? Soto tangkar, sate kambing, sop kambing, berapa harganya? 13.000. 13.000 kali 500 anak yatim kali 12, sedekahin, udah bulan depan bunting. Gitu. Jadi sedekah itu alternatif terakhir. Alternatif yang pertama pagi. Ada lagi? Iya pagi. Yang kedua, terakhir kan kita melakukan bayi tabung. Bayi tabung. Berapa biaya bayi tabung? 65 juta ada? Habis 100 satu kali. Wow. Belum dioblak-oblak kalau kelamin bini lo. Kalau di tempat gue nggak dioblak-oblak bos. Kan orang tanya, Ji, kok pengen bunting nggak diperiksa alat kelaminnya? Kan di rumah bini gue juga ada, ngapain gue diperiksa? Kira-kira gitu dah. Gitu. Karena fokus kemarin bayi tabung, akhirnya kan kita berdua resign Resign? dari pekerjaan. Kenapa mesti resign? Karena memang lagi fokus aja. Oh mesti istirahat, apa gimana? masalah lain juga sih Pak, jadi mungkin ada apa nggak betah juga di kantor, jadi gitu. pengen nyoba usaha juga Jadi suami. sekarang saya usaha pagi. Usaha? Usaha apa? Jualan partai besar, Apa tuh? sembako pagi. Sembako. Ya apa aja sih. Jadi saya kan memang basicnya di retail ya. Dulu? Iya. Dulu kerja apa? Dulu saya di merchandising itu dari Alfamart, terakhir itu di Transmart, Carrefour. Oh iya. Jadi saya ngedilin buat jualan, habis itu kalau harga masuk ya kita lempar ke pembeli atau konsumen. Sampai detik ini juga masih saya jalani pagi. Terus? Nah, di situ awalnya kan memang kita mental jatuh pada saat fail untuk bayi tabungnya itu gagal. Akhirnya ya udah kita bangun optimis lagi lah intinya. Hah? Optimis. Oh. Maksudnya semangat lagi lah. Oh. Karena kan kita berdua tuh terus terang aja sebagai tulang punggung keluarga lagi. Jadi ya awalnya saya khawatir gitu bisa atau enggak di jualan gitu kan. Ya. Bos, kalau khawatir bisa apa enggak gue jualan, itu kalau orang di jalan raya tuh adanya di pinggir apa di tengah-tengah? Di tengah-tengah. Iya dong. Iya. Harusnya lo pasti bisa di pinggir. Aku nggak bisa ya di pinggir sini. Kalau lo bilang bisa apa enggak? Ya di tengah. Lo siap diterkam. Enggak boleh. Soalnya kan ayatnya gini bos. Aku tuh Allah. Apa kata prasangka hambaku?
Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Jadi Allah apa kata prasangkanya si bos? Si bos apa? Pasti gue punya penghasilan sebulan 10 miliar. Titik. Nggak boleh. Kerja apa ya kalau 10 bulan? Lah, nggak usah kerja. Saya juga nggak kerja. Emang gue kerja? Kayak gini gue kerja nggak? Enggak kali. Orang cuma motivasi doang gitu. Kerja lagi. Hah? Kerja. Kerja berarti bayar gue. Kan nggak ada pembayaran gratis, free. Ini yang kemarin Jumat. Nah ini gue kasih duit kalau nggak salah. Ini bos, emaknya ngomong nih. Pasti anak saya dikasih duit sama Pak Haji 500.000. Pasti anak saya dikasih duit sama Pak Haji. Dia ngomong begitu. Akhirnya hati gue tergerak pengen ngasih dia aja 500.000. Senjata makan Tuhan. Saya juga dikasih. Hah? Saya juga dikasih 500 2 minggu lalu Dikasih? dari Lampung. Hah? Dari Lampung 500. Dari Lampung, gue ngasih lu 500. Tuh bos, orang berobat masa nggak gue kasih. Ada juga dia ngasih gue. Ini kan pengobatan gak waras. Asli, kayaknya gak waras dia. Udah gitu buka prakteknya jam 01. Orang kan jam 01 waktunya tidur. Dia malah baru mulai. Aduh, gak waras. Udah gitu ngasih pasien lagi 500.000. Harusnya mah ngasihnya 10.000, 20.000 ya. Ini 500, setengah juta. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan juga. Aduh. Jadi intinya gini bos, bos harus yakinnya tingkat dewa. Pasti bulan depan istri saya hamil. Pasti bulan depan istri saya hamil. Seperti ibu, bu pegang mic bu. Ibu gimana ngomong tentang saya ngasih duit, ngomong PD-nya apa bu kok ibu? Waktu itu kan karena dia agak gondok gitu Pak Haji, karena kalau di sini lama dia kan mikirnya mau kuliahnya mau cepet-cepet pulang gitu, biar hatinya senang sombatin. Pasti anakku disangoni Pak Haji, karena kan lihat YouTube banyak anak-anak disangoni nih Pak Haji. Anaknya disangoni Pak Haji 500.000 biar anaknya senang gitu. Sudah itu sore itu terus saya lupa malamnya waktu Pak Haji ngasih sangu ya, kok tembus ya. Jadi ucapan adalah doa. Jadi ibu bilang pasti punya rumah, pasti punya rumah, pasti punya rumah, pasti punya rumah. Saya nggak kerja loh bos, saya cuma begini-gini aja. Tapi kalau saya begini-gini aja, saya mobilnya Xenia, pasien saya nggak takjub. Gimana orang pak mobilnya Xenia atau Avanza atau Innova, nggak takjub lah. Tapi saya bilang sama Allah, pasti punya Robicon, pasti punya Robicon, pasti punya Robicon, punya Robicon. Nggak maksud saya, masih juga harus gitu sama ini. Pasti hamil bulan ini, pasti bulan ini hamil, pasti bulan ini hamil. Begitu. Nah nanti selama mbaknya pulang dari sini, kalau tidur harus pakai kalungnya, celana dalamnya suami biar hamil. Karena sapi saya itu dikawinin sampai 19 kali kawin, nggak bunting-bunting. Saya bilang sama yang ngurusin sapi, bos, lo gue kasih duit 50.000 beli celana dalam ya. Ntar habis dipakai celana dalamnya taruh di leher sapi ya. Terus sapi nggak bunting-bunting. Lo kasih lehernya sapi ya. Bunting tuh sekarang. Tuh sapinya lahiran. Anaknya hitam. Sapinya coklat, warnanya hitam. Kenapa? Karena celana dalamnya warna hitam. Iya. Jadi celana dalamnya tukang ngarit itu beli celana dalam warna hitam, dikalungin di sapinya. Coba induknya warnanya coklat, masa anaknya lahirnya hitam? Mak yang ngawinin kan nggak hitam, sapinya ngawinin nggak hitam, belang putih. Ini lahir hitam tadi, kan saya dikabarin, Pak sapinya lahir Pak warnanya hitam. Oh iya, gue inget bener dulu kan tukang sapinya ngalungnya pakai celana dalamnya hitam. Oh iya. Nah gitu, jadi bukan maksudnya nanti kamu pakai celana dalamnya warna biru, nanti anaknya warna biru, enggak. Dia bisa ketawa, dia ketawanya mahal, itu murah bener, ketawanya diskon habis. Orang-orang kadang suka ngomong gila, lu gila Ji,
Pengobatan dari awal ketawa aja, nggak ada cemberut-cemberutnya. Lagi ngapain? Pengobatan jam 01 cemberut bos, rugi. Kalau bisa gue lucu aja. Jadi nanti mulai dari sini bos pakai celana dalam yang udah bekas pakai jangan dicuci. Nah nanti dijemur atau disetrika kering, terus bikin kalung. Toh kan makainya juga di tempat tidur berdua, nggak ada orang lihat, nggak apa-apa. Kecuali kalau dia pakai kalung celana dalam lo di teres, baru tuh tetangga pada telepon ambulan, 911 ambulan, tolong dong ke depan rumah gue nih, tetangga gue pulang dari Bogor gila. Kok gila? Iya tuh pakai celana dalam laki. Gitu, buat mancing. Ada lagi? Ya lagi yang terakhir. Gak apa-apa, ayo. Masalah apa namanya, kalau saya lebih baik kerja atau lebih baik di rumah Pak Haji buat apa? Kalau mbaknya mau ya kerja, karena mbaknya kalau kerja mandinya pagi. Kalau mbaknya nggak kerja mandinya siang. Udah gua keker alat kelamin lo tuh. Tangan dong. Tahu lah gua keker shoot. Dia tuh kalau nggak kerja mandinya entar-entaran aja. Kalau kerja dia malah gue setuju, mandi, dandan. Tapi kalau dia kerjaan di malam, mandi cepet lagi. Oh iya, Iya. Bener nggak? kerja malam tuh ML tahu. Aduh, lu istri nggak nyambung, gue yang gurunya malah nyambung. Soalnya gue hobi ML, jadi gue nyambung. Berarti Ya, kalau jadi saran saya sih kerja. Kalau kerja, kamu perawatan wajahnya tuh terus full. Tapi kalau nggak kerja, kamu ya santai aja gitu. Maksud gue biar dia cantik terus, biar anaknya ganteng kalau laki, kalau perempuan cantik karena mamahnya dandan. Tapi kalau dia nggak kerja, ke sono pakai daster, kesini lagi kayak daster. Kapan cantik? Soalnya daster tuh bos kalau makan nggak berasa. Tahu-tahu kalau udah 70 hari ditimbang berat badannya naik bos. Jadi nimbang terus lagi. Nimbang, oh benar. Iya. Ada. Nimbang terus. Nimbang terus. Iya, iya. Apa lagi timbangan? Ada timbangan. Oh iya berarti nggak salah gua keker ya. Itu timbangan buat apaan? Itu timbangan buat timbangan. Oh kayaknya ini cewek ini tukang nimbang. Oh benar. Emang kekeran gue pas terus ya. Shoot. Mandinya ogah-ogahan kalau nggak ada kegiatan pagi. Shoot. Nah, ada lagi bos?